Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Wika dan juga teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan webinar inspirasi Big Edu Indonesia, strategi menyusun karya ilmiah bidang seni dan budaya. Nah, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa tidak dibatasi. Nah, sebelum kita memasuki acara inti pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit pengenalan mengenai apa itu Big Edu Indonesia, teman-teman. Sebelumnya, apakah sudah terlihat PPT dari saya? Ya, sudah, Mas. Oke, baik. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui semua, bahwa pada siang hari ini, acara kita adalah webinar inspirasi dari Big Edu Indonesia dengan tema strategi menyusun karya ilmiah di bidang seni dan budaya. Nah, sebelumnya perkenalkanlah saya Hafiz Fasyal Farizi selaku Public Relation Officer dari Big Edu Indonesia, di mana pada siang hari ini saya akan menjadi host dan juga moderator yang akan membersamai teman-teman semua dalam rangkaian kegiatan acara pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Big Edu Indonesia, teman-teman. Nah, jadi Big Edu Indonesia merupakan sebuah lembaga pelatihan dan juga konsultasi riset dengan para mentor yang profesional di bidangnya masing-masing. Di mana Big Edu Indonesia ini adalah startup yang sudah dibina oleh LIPI ataupun BRIN sejak tahun 2019, dan setelah berdiri dari tahun 2019 itu kami memiliki berbagai macam layanan dan juga prestasi yang telah kami capai bersama dengan seluruh siswa bimbingan kami seperti itu. Nah, lalu ada program apa saja atau layanan apa saja yang kami sediakan. Nah, jadi untuk layanan pertama, teman-teman, adalah layanan free webinar, di mana layanan free webinar ini rutin kami laksanakan setiap 1 bulan sekali dengan tema yang sesuai dengan request dari teman-teman. Jadi, semisal nanti teman-teman itu memiliki request untuk ingin Big Edu melaksanakan free webinar tentang tema riset apapun, itu bisa langsung saja stay tune di Instagram Big Edu Indonesia, bisa di DM di sana, dan apabila memang requestannya itu cukup banyak, nanti akan kami laksanakan free webinar seperti itu. Dan tentunya pembicara pada kegiatan free webinar ini adalah para ahli yang memang berkompeten di bidangnya seperti itu. Nah, lalu layanan yang kedua adalah layanan bimbingan untuk persiapan kompetisi riset nasional, baik dari tingkat SMP maupun SMA, di mana apabila memang teman-teman itu ingin mengikuti berbagai kompetisi riset nasional, kami memang menyediakan bimbingan untuk itu dengan tema yang sudah disesuaikan dengan masing-masing karya tulis yang ingin teman-teman buat seperti itu. Adapun untuk pembimbingnya sendiri, memang para dosen ataupun orang-orang yang peneliti yang memang berkompeten di bidangnya sesuai dengan karya ilmiah dari teman-teman. Lalu layanan yang ketiga adalah mentoring tugas akhir, dan layanan yang terakhir adalah mentoring publikasi jurnal, di mana apabila teman-teman ingin melakukan publikasi jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional, kami memiliki layanan untuk membimbing mulai dari pembuatan jurnal, kemudian juga membimbing bagaimana mulai dari proses publikasi hingga nanti akhirnya jurnal itu dapat teman-teman publikasikan, baik itu nasional maupun internasional. Dan layanan selanjutnya adalah pelatihan riset untuk lembaga. Jadi Big Edu Indonesia sendiri tidak hanya melayani pelatihan riset untuk teman-teman saja, tetapi juga bisa melayani riset untuk lembaga seperti yang sudah teman-teman bisa lihat di layar. Itu merupakan salah satu dokumentasi ketika kami tim Big Edu Indonesia mengadakan pelatihan riset di Man Insan Cendekia Pekalongan seperti itu. Nah, lalu kenapa sih alasannya teman-teman itu melakukan mentoring di Big Edu Indonesia? Jadi ada beberapa poin khas yang memang dimiliki oleh Big Edu Indonesia.
Yang pertama adalah metode dan kurikulum pembelajaran disesuaikan dengan basic knowledge Minty atau teman-teman bimbingan semua. Jadi ketika teman-teman melaksanakan mentoring di Big Edu Indonesia, sebelumnya akan ada tahap penyaringan, di mana pada tahap penyaringan ini kita dari tim Big Edu Indonesia dan juga teman-teman akan brainstorming terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh manakah pengetahuan teman-teman mengenai pembuatan karya ilmiah seperti itu, sehingga nantinya mentoring akan disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh teman-teman. Kemudian yang kedua adalah one-on-one mentoring, di mana mentoring di Big Edu Indonesia ini memang dilaksanakan antara mentor dengan mentee secara one-on-one atau private seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jelas didampingi oleh mentor profesional di bidangnya. Lalu pembelajaran langsung pada proyek riset yang dilaksanakan oleh mentee atau orang yang dibimbing, sehingga apabila teman-teman melaksanakan mentoring di Big Edu Indonesia, kita tidak akan istilahnya muter-muter terlebih dahulu, kita tidak akan membahas dari dasar karya ilmiah secara umum, tetapi langsung fokus pada proyek riset yang memang dimiliki oleh teman-teman seperti itu, sehingga pembelajarannya akan menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir adalah sharing session, di mana selama mentoring di Big Edu Indonesia, teman-teman tidak hanya akan dibimbing, tetapi juga akan ada sharing session baik antara teman-teman dengan mentor ataupun antara teman-teman dengan teman-teman mentoring dari sesi lain seperti itu, sehingga artinya ketika nanti selama mentoring kita semua bisa saling sharing dan juga menambah pengetahuan dan wawasan satu sama lain seperti itu. Nah, lalu kenapa kita harus melaksanakan mentoring riset? Nah, dari sekian banyak alasan mengapa kita harus mentoring, kami dari tim Big Edu Indonesia telah menyimpulkan ada 5 alasan utama kenapa kita semua itu harus melaksanakan mentoring riset. Yang pertama jelas karena dosen pembimbing yang cukup sibuk, sehingga bisa jadi untuk mentoring riset yang dilakukan teman-teman di sekolah maupun di universitas itu kurang berjalan dengan lancar, sehingga teman-teman bisa untuk melaksanakan mentoring riset dengan pihak lain, dalam hal ini utamanya adalah Big Edu Indonesia. Kemudian bisa jadi teman-teman bingung untuk memulai riset, dari mana memulai riset, kemudian teman-teman atau mungkin dosen pembimbing juga mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang terbatas mengenai bidang yang riset yang diambil. Kemudian teman-teman ataupun dosen juga bingung menyusun metode penelitian. Yang terakhir adalah tentunya karena dalam membuat karya ilmiah, riset ataupun penelitian lainnya itu tentunya dibatasi oleh deadline seperti itu, sehingga untuk memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin teman-teman bisa mengikuti mentoring riset seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kita masuk ke acara inti pada kegiatan siang hari ini, yaitu menyusun karya ilmiah di bidang seni dan budaya. Nah, pada siang hari ini kita akan dibersamai oleh pembicara yang tentunya sudah ahli di bidangnya, yaitu ada Mas Andrian Wikayanto, MDS, di mana beliau adalah salah satu peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya di BRIN. Nah, sebelumnya, halo selamat siang Mas Wika, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Wika, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Kabar luar biasa lah, seperti biasa. Baik, kalau begitu langsung saja Mas Wika, untuk menghemat waktu Ya, bisa langsung menyampaikan materinya seperti itu. saya minta izin share screen ya. Baik, silakan. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Di sini ada peneliti juga dari BRIN, ada Mas Yunus, ada dosen dari DKV dari Universitas Negeri Malang, dan Mbak Dara. Selamat siang pada Bapak Ibu, ada Kang Jimbaran juga. Saya agak senang nih, karena terus terang memaparkan materi yang seperti ini itu agak was-was terus terang saya, karena terus terang untuk pengalaman akademik itu tidak bisa hanya mengandalkan gelar saja bagi saya, tetapi tetap yang terpenting itu adalah gelar itu bagi saya tidak penting,
saya bekerja di mana, pendidikan saya seperti apa, tapi yang terpenting itu bagi saya adalah pengalaman. Pengalaman riset itu jauh lebih penting. Karena sepengetahuan saya adalah di lapangan itu sendiri banyak orang yang mungkin tidak tidak melalui, aspek akademik ya, belajar dalam bidang akademik, tetapi dalam rutinitas sehari-hari, dalam dia bekerja, dalam berkontribusi kepada masyarakat, dia selalu mengedepankan aspek, saintifik seperti itu ya, dalam bekerja setiap hari seperti itu. Oleh karena itu, anggap saja pada sesi hari ini kita berdiskusi ya teman-teman ya, kita diskusi bareng-bareng, seumpama nanti ada pertanyaan silakan langsung disanggah atau mungkin langsung ditanyakan, kalau mungkin saya salah mungkin boleh langsung disanggah atau mungkin dibetulkan ya, karena saya rasa, kita semuanya belajar, bersama-sama pada, siang hari ini, seperti itu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrian Wikayanto, saya, saat ini sedang menempuh pendidikan, doktor, khususnya di, ilmu seni dan desain. Saya sendiri, peneliti dari, Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, dulu LIPI ya. Saya bekerja di LIPI, kemudian gabung menjadi BRIN, dan fokus saya ada di seni kontemporer, khususnya ada di film dan animasi. Sebelumnya saya ingin, memberikan latar belakang saya ya, teman-teman. Selama ini terus terang saya, adalah orang yang lahir dari industri ya. Sebelum saya menjadi, peneliti, saya adalah orang yang cukup lama berada di industri. Terus terang saya sudah belajar tentang animasi, topik, riset yang saya geluti dari dulu, bukan topik riset saja ya, tapi topik pekerjaan lah ya. Pekerjaan dan sekarang jadi periset itu tetap di bidang animasi itu sebenarnya dari tahun 2002, sejak saya, sekolah SMK di SMKN 4 Malang, saya masuk jurusan multimedia dan konsentrasi saya ada di animasi. Dan pada saat itu 3 tahun di sana, saya 1 tahun magang di industri animasi di Surabaya pada saat itu tahun 2003-2004. Dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya di DKV ya, DKV S1 DKV, dan sampai lulus 2009, setelah itu, di saat yang sama saya bekerja, sambil bekerja di bidang animasi dan desain, seperti di studio animasi di Surabaya, di tempat yang sama di studio magang saya terdahulu. Kemudian, beberapa pengalaman akademik dan, industri ini tidak bisa saya pisahkan dari pengalaman hidup saya, karena sebagai peneliti di bidang seni ya, mutlak kalau bagi saya pribadi itu, penting kalau bagi saya untuk apa ya, dapat, mensinkronkan antara ilmu yang ada di industri yang terapan ya, dengan akademik yang sudah ada, teori-teori yang sudah ada, seperti itu. Bagi saya seorang peneliti animasi akan lebih lengkap, pembahasannya, dimensinya saat dia menguasai apa, yang ada di industri, seperti itu. Bagaimana menerapkan hasil-hasil riset dan atau teori-teori yang sudah ada. Pengalaman hidup saya, setelah, lulus di S1 DKV, saya ngajar, saya mendedikasikan, ilmu saya saat bekerja itu, di industri, yaitu, mengajar di, alma mater saya, di SMKN 4 Malang, sebagai guru animasi. Kemudian 2013 saya mengajar menjadi dosen animasi di Jakarta, dan baru tahun 2014 saat saya diterima di UPT Balai Informasi dan Teknologi di LIPI, di Bandung, pada saat itu saya baru mengenal profesi sebagai peneliti atau periset, seperti itu. Dan bagaimana, korelasinya dengan, apa, bidang animasi yang saya geluti selama hampir 20 tahun ini, seperti itu. Pada saat itu sebelum saya masuk LIPI, jujur saja yang setahu saya ya animasi hanya seni terapan, ilmu terapan saja ya, ilmu menggambar, ilmu tentang gestur, ilmu tentang gerak, seperti itu. Tetapi, saat saya masuk LIPI dan saya melanjutkan, pendidikan saya di S2 dan sampai saat ini menjadi, sedang studi S3, saya menjadi wawasan saya menjadi lebih 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 luas, seperti itu. Saya lebih wise, dalam melihat, bagaimana korelasi antara akademik dengan industri, dengan ilmu terapan, seperti itu.
kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, seperti yin and yang kalau bagi saya ya. Kalau terlalu banyak di akademik, terlalu tetapi tidak menguasai aspek-aspek teknik, bagi saya masih ada yang kurang. Begitu pun sebaliknya ya. Kalau kita menyampingkan sisi akademik, tetapi kita lebih menonjolkan ke aspek teknik seperti itu bagi saya juga kurang kurang wise bagi saya seperti itu, karena entah saat saya bekerja di industri atau bekerja sebagai peneliti, dua-duanya tetap terpakai seperti itu. Sehingga saya ingin berpesan pada semua teman-teman yang ingin mendedikasikan hidupnya di peneliti di bidang seni dan desain atau saya sebelumnya mohon maaf Mas Hafiz, karena kalau judulnya kan seni dan budaya ya, judulnya kan seni budaya. Tapi terus terang seni dan budaya itu, seni adalah anak dari budaya ya, anak kandung dari budaya. Budaya itu sangat luas sekali. Oleh karena itu saya minta izin di sini, di sesi ini, saya ingin fokus saja ke aspek seninya ya. Saya minta izin ke teman-teman Big Edu karena topik seni dan desain itu seperti ngomongin orang tua dan anak. Sama manusianya, dimensinya berbeda seperti itu. Jadi saya minta izin untuk saat ini, siang ini saya ingin fokus ke aspek seninya saja seperti itu ya. Mungkin itu introduction dari saya teman-teman, sehingga hasil riset saya di slide selanjutnya itu pasti akan banyak berhubungan dengan aspek-aspek teknis seperti itu. Kita akan mulai dari bagaimana kita memahami ontologi dan epistemologi riset seni ya. Bagaimana kita tahu dari mana mendapat seperti apa ilmu seni, apa itu ilmu seni ya, dan bagaimana cara mendapatkan kebenaran dari riset kita tentang ilmu seni seperti itu. Kita harus tahu dulu sebelum melakukan kegiatan riset di bidang seni itu sendiri. Bagi saya sendiri, seperti yang ada di chat, yang ada di screen, riset di bidang seni itu akan fokus pada 3 aspek ya teman-teman. Satu pada artefak, karya, objek seni, objek desain, film, game, apapun, ilustrasi, komik, dan lain sebagainya ada di situ. Topik kedua adalah yang utama adalah ada pada riset tentang manusia atau kreatornya di sini ya. Saya ingin fokuskan manusianya ini adalah ke kreatornya. Bagaimana psikologi kreatornya, bagaimana cara kreator itu menciptakan karya seninya, seperti apa latar belakangnya, apa makna yang ingin disampaikan oleh kreator. Jadi ada di topik di situ. Kemudian yang kedua adalah riset seni itu juga akan ujungnya pada audience user, audience untuk seni, user untuk desain seperti itu ya, atau player kalau semuanya game, audience juga untuk yang komik atau yang di animasi atau film juga di situ. Intinya yang penikmat ada di sana. Jadi topik riset di ilmu seni, baik fine art, seni rupa, atau seni terapan atau seni intermedia, semuanya pasti akan berkaitan di tiga hal ini, teman-teman. Dan apa saja yang kita bisa dapatkan, bagaimana cara mendapatkan kebenaran dari sebuah ilmu seni itu, kita bisa menyandarkan pada 4 aspek yang ada di sini, teman-teman, yaitu pengetahuan. Kita bisa mencoba untuk mencari pengetahuan tentang objek seni itu sendiri, art object. Kita bisa mendapatkan, mengeksplorasi tentang bagaimana praktek riset, praktek perancangan atau produksi sebuah karya seni atau desain seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita melihat tentang bagaimana prosesnya ya, proses saat memproduksi sebuah karya, proses saat karya itu makna, pesan atau komunikasi itu sampai kepada pembaca itu juga ada. Walaupun di sini saya garis bawahi, kita mungkin akan bersinggungan dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu media atau ilmu komunikasi seperti itu. Ada Ima, aduh, selamat siang Ima, teman kelas saya. Oke, saya lanjutin ya. Kemudian ada art tentang pengetahuan tentang art teori ya. Art teori di sini lebih fundamental lagi, lebih fundamental ya. Intinya ada kita sebagai seorang peneliti di bidang seni desain atau intermedia juga kita bisa ambil eksplorasi
di artefak, dimensi kreator atau dimensi pembaca itu dari empat hal ini, teman-teman ya. Dari art object, art practice, art proses, atau art teori. Semuanya bisa kita kaji secara mendalam. Ini ada sedikit bagan. Bagan ini sebenarnya saya buat untuk saat saya mendirikan kelompok riset seni, desain, dan intermedia di kantor saya. Saya mencoba untuk mendeskripsikan universe dari bidang seni itu sendiri ya, bidang dan topik-topiknya. Mungkin ada perbedaan dengan yang sudah ada, tetapi saya coba memudahkan di sini ya, bahwasanya seorang peneliti seni dan desain itu bisa memilih mau fokus kemana ya, mau fokus kemana. Bisa ke seni murni, fine art-nya di sana ada seni musik, ada seni rupa, seni pertunjukan, ada seni media baru di sana. Dan di dalamnya juga ada topik-topik yang lebih spesifik seperti itu. Ada pula seni yang lebih terapan seperti itu ya. Ada desain di sana. Saya masukkan arsitektur dan interior di sana karena hakikatnya sebuah bangunan atau interior yang ada di bangunan itu adalah sebuah objek desain seperti itu. Ada desain produk di sana juga ada desain komunikasi visual yang di dalam tiga bidang tersebut juga masih ada topik-topik yang lebih spesifik. Kemudian ada kriya atau craft. Kriya craft ini sebenarnya berdiri di dua kaki ya. Dia ada di fine art, juga ada di seni terapan, seni murni dan seni terapan sebenarnya. Tapi di sini saya akan coba lebih ke masukkan ke seni terapan saja ya, karena dari beberapa literatur tiga dari empat literatur yang saya baca itu kriya craft itu masuk seni terapan. Di dalam kriya itu ada kriya logam, kriya bahan alam, ada bambu, rotan, tanah liat di sana, ada tekstil, batik dan fashion juga ada di situ. Dan yang terakhir di sini ada seni intermedia yang saya sendiri karena topik saya adalah animasi, saya masuk ke intermedia di sini. Tapi di sini sebenarnya jauh lebih kompleks lagi ya kalau seumpama yang karena bersinggungannya, beririsannya itu dengan teman-teman yang ada di computer science juga ada di situ. Game, film, animasi atau extended reality semuanya berkaitan dengan sangat berkaitan dengan kita yang ada di seni, rumpun seni, dengan teman-teman yang ada di atau periset atau peneliti yang ada di computer science seperti itu. Sehingga bagi saya pribadi akan sangat heran jika ada satu peneliti itu bisa menguasai semuanya gitu loh. Mungkin dia tahu sedikit-sedikit ya, sedikit, tapi saya yakin dia punya satu topik khusus yang mungkin dia harus pelajari. Saya sendiri kenapa kok mengambil animasi? Karena animasi itu bagi saya itu tidak akan habis untuk saya teliti ya sampai saya pensiun seperti itu. Saya tidak tertarik, bukan tidak tertarik, tapi meneliti sebuah animasi atau bidang atau maaf topik animasi saja itu sudah banyak hal yang belum saya bahas. Kenapa kok kaitannya seperti itu? Saya akan kembali ke yang ini ya. Bagaimana tentang art animation object, bagaimana animation practice, animation proses, dan animation teori saja itu. Jadi kita bisa pecah satu topik itu menjadi empat koridor ini, dan itu bagi saya pribadi sampai saya mati pun mungkin nggak akan selesai bidang itu. Jadi penting kalau bagi saya menentukan fokus penelitian. Karena di situ nanti akan berpengaruh ke bacaan-bacaan kita, di mana circle-circle kita akan berkomunikasi ya, industrinya ke Ainaki, studi animasi seperti itu, pendidikannya ke pendidikan animasi, diploma, sarjana yang ada jurusan animasi. Jadi ekosistemnya juga pasti akan berbeda antara satu bidang atau topik dengan bidang yang lain. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya topik penelitian riset di bidang seni dan desain itu tidak bisa berdiri sendiri ya teman-teman ya. Kita selalu akan kebanyakan akan mengambil atau berdiri dengan keilmuan-keilmuan yang sudah established seperti itu ya. Di sini ada bagan bagaimana sebuah seni itu penelitian atau apa ya topik di bidang seni itu bisa kita kaji dengan menggunakan metode-metode yang sudah established di bidang yang lain seperti itu ya. Ada morfologi seni yang mungkin morfologi itu dasarnya ada di bidang biologi ya. Biologi bagaimana morfologi hewan, morfologi tumbuhan.
tentang bagaimana kalau diterapkan di seni, bagaimana bentuk form dasar yang membentuk sebuah karya seni dan bagaimana stylenya. Di situ ada morfologi seni ya kita bahas. Ada semiotika yang lebih ke mengambilnya ke linguistik ya. Kemudian ada sejarah seni, pasti berkaitan dengan orang-orang sejarah, antropologi seni, sosiologi seni, psikologi seni, manajemen seni, hermeneutik seni, semua adalah kita mengambil, kita meminjam ilmu-ilmu yang sudah established, metode-metode yang sudah established sebelumnya untuk kita terapkan pada penelitian riset kita di bidang seni dan desain. Oleh karena itu, di sini memang perlu banyak baca kalau bagi saya, perlu banyak baca tentang bagaimana penerapan metode-metode yang mungkin kita sukai ya, kita sukai yang mungkin kita nyaman di kualitatif, kita nyaman di kuantitatif, atau saya sendiri lebih nyaman di mix method. Jadi dua-duanya saya coba pakai terapkan karena biar lebih komprehensif, dan itu masing-masing metode tersebut itu juga memiliki plus minusnya seperti itu, dan memang butuh butuh banyak banyak membaca lah seperti itu ya, atau setidaknya kita mencontoh jurnal atau paper yang sudah ada, yang sudah terbit, baru kita terapkan ke riset yang kita buat seperti itu. Intinya kita di topik sebagai peneliti di bidang seni desain memang kita mutlak harus belajar juga ilmu-ilmu lain ya yang mungkin akan membantu topik riset kita. Ini ada contoh saja karena saya bidangnya animasi, saya contohkan saja di sini teman-teman ya, bagaimana penerapan dari ilmu-ilmu yang dari luar seni itu ya kita terapkan pada bidang animasi, riset di bidang animasi. Saya akan bagi penelitian di bidang animasi menjadi 4 bagian, 4 bagian, yaitu artefak animasinya atau seninya. Yang di sana saya fokusnya ya meneliti tentang objeknya itu sendiri, baik tentang sight atau apa yang saya lihat, gerakannya, audiensnya, audionya seperti apa. Audio di animasi ada 3 atau 4 macam, ada dubber, ada musik, background, sound effect, dan lain sebagainya. Ada bagaimana naratifnya, entah penokohannya atau alur ceritanya seperti apa, bagaimana teori animasi, makna yang disampaikan itu ada apa di sana, kemudian ada morfologi sampai sejarah dan lain sebagainya. Intinya meneliti tentang objek animasi saja yang terlepas dari kreatornya sendiri itu sudah banyak sekali yang bisa kita bahas seperti itu. Lalu animasi tidak lepas dari teknologi ya. Dalam sejarahnya, sejarah animasi, animasi itu sangat lekat dengan teknologi. Tanpa ada teknologi film atau teknologi CGI saat ini ya, itu animasi tidak akan bisa berkembang seperti yang kita lihat saat ini seperti itu. Oleh karena itu ada topik khusus mengenai meneliti animasi dalam dimensi teknologi seperti itu. Ada di bagaimana teknik dan proses produksinya, media dan platform distribusinya. Ada kita masuk yang sekarang ada di mungkin yang sekarang di hype itu di metaverse, tapi sebelumnya ada augmented reality, penerapan animasi pada media augmented reality, virtual reality atau extended reality atau di game seperti itu. Dan ini juga pasti kalau saya karena seperti yang teman-teman lihat tadi ya, di background saya selama 20 tahun ini, saya lebih condong ke artnya, ke seninya. Saat saya meneliti tentang teknologi animasi, tentu saya harus mengajak teman-teman kolega saya yang mungkin lebih memahami tentang computer science seperti itu. Saya akan memberikan contoh nanti bagaimana penerapan riset saya di bidang teknologi ya, khususnya teknologi animasi. Kemudian di bidang ekonomi ini juga 2 tahun terakhir ini saya kerjakan mengenai tentang ekosistem industri, manajemen bisnis dan intellectual property di bidang animasi, khususnya di IP-nya IP untuk karakter ya. Bagaimana mendesain sebuah karakter yang baik, bagaimana prosesnya sehingga dia bisa punya brand yang kuat sehingga dia bisa menghasilkan income, balik lagi income-nya kepada kreator seperti itu. Yang terakhir adalah di aspek dimensi sosial humaniora, yang di sini juga masih banyak lagi topik-topik yang lebih spesifik lagi ya. Bagaimana animasi korelasinya dengan politik, sosial, dan budaya. Saya contohnya tuh di tahun kemarin itu saya conference di ISIAS di Singapura, itu saya meneliti tentang Nusarara, bagaimana kaitannya Nusarara dengan kelompok HTI dan kelompok
kelompok nasionalis ya pada saat itu kan tahun 2021 cukup ramai di Twitter ya. Nah, oleh karena itu saya meneliti tentang animasi Nusarara, tapi korelasinya dengan dimensi politik. Saya kaitkan di dimensi politik pada saat itu. Ada ideologi dan sejarah juga ada di sana. Pendidikan animasi itu suatu topik riset subtopik riset yang belum pernah saya kaji sebenarnya. Tapi saya tahu ada banyak hal yang bisa dikaji, entah kurikulum, ada bagi gurunya seperti apa, atau siswanya pun seperti apa. Sebenarnya masih banyak hal yang belum saya ulik di topik tentang pendidikan animasi. Dan yang terakhir adalah tentang komunikasi media sebenarnya. Komunikasi bukan komunikasi visual. Kalau komunikasi visualnya lebih ke artefak seninya, tapi komunikasi media saya salah tulis ini. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana penerapan teori-teori komunikasi pada animasi seperti itu. Mungkin ini hanya contoh saja teman-teman ya. Ini contoh saja bagaimana satu topik ya, satu bidang saja itu bisa kita detailkan lagi, kita mau riset di mana seperti itu. Atau mungkin di bagian yang ada di sini memudahkan kita untuk mengetahui riset kita itu ada di mana sekarang itu ya. Riset yang kita lakukan di topik seni, bidang seni dan desain ini lebih kemana? Apakah ke artefaknya, atau ke teknologinya, atau ke aspek ekonominya, atau ke aspek sosial dan budayanya seperti itu. Diagram yang bulat-bulat ini sebenarnya tidak hanya di animasi saja, di aspek yang lain pun juga sama ya. Komik sebenarnya, atau lukis pun juga sama. Lukis pun yang diawali yang bisa kita teliti ya objek lukisannya itu sendiri ya, objeknya dulu. Kemudian bagian dari teknologi mungkin yang sekarang NFT art seperti itu ya, bagaimana ilustrasi digital ya, gambar-gambar digital itu diterapkan pada fenomena di cryptocurrency seperti itu. Itu juga topik yang ada hubungannya dengan teknologi. Ekonomi pun juga masuk ke NFT art ya, khususnya yang untuk yang ilustrasi. Sosial humaniora pun juga sama. Jadi sebenarnya semua topik yang ada di sini ya, yang ada di sini, bidang riset seni yang ada di sini itu bisa kita kaji melalui dimensi yang tadi itu tadi. Saya contohkan lagi yang lebih detail ya teman-teman ya, bagaimana pentingnya kita mengetahui kita topik riset kita itu berada gitu. Ini ada satu bagan tentang yang saya buat tentang riset animasi pada proses produksinya saja ya. Kalau kita lihat di sini ada konsep present di awal. Kalau animasi itu di awal ya kita harus bikin konsep, kemudian di dalamnya ada kita lihat IP creation-nya seperti apa, market research seperti apa, kita membuat desain karakter, alur cerita awalnya seperti apa, kemudian sampai pitch people-nya seperti apa. Jadi ada tahap-tahap di masing-masing tahapan produksi animasi ya teman-teman. Nah, di setiap tahap ini itu ada sub-sub kegiatan lah, sub-sub kegiatan. Teman-teman yang ada di bidang animasi atau mungkin film mungkin hampir sama, pasti akan mengerti tahap-tahap ini ya secara umum. Tapi kalau kita jabarkan lagi sebenarnya secara umum ya kita ringkas secara umum bahwasanya topik-topik kegiatan produksi animasi ini sebenarnya bisa ada kaitannya dengan apa yang kita kaji yang tadi ya, bagaimana kita mengkaji khusus pada artefak, pada ekonomi saja, pada atau sosial saja seperti itu. Dan di atas di sini untuk animasi juga butuh yang mengenai harus dijual ya kalau memang fungsinya memang untuk media massa, dia pasti ada hubungannya dengan aspek ekonomi, pasti akan melalui tahapan ini ya, bukan melalui tahapan ya, tetapi melakukan kegiatan marketing dan komersialisasi IP-nya seperti itu. Dan di sini mutlak hanya kita tahu bahwa itu risetnya riset ekonomi di bidang animasi seperti itu. Jadi bahkan sampai proses produksinya saja yang ini sangat teknikal sekali ya. Sangat teknikal sekali yang dulu mungkin waktu saya bekerja di studio animasi ini pekerjaan sehari-hari saya seperti itu. Dan di sini saya coba membuka wawasan kita semuanya bahwasanya apa yang kita lakukan pekerjaan teknis di industri seni dan desain itu sebenarnya juga ada korelasinya dengan topik-topik atau kaitannya dengan bidang akademik seperti itu. Nah, selanjutnya
nah ini kalau lebih umum ya teman-teman ya. Tadi kan hanya dari aspek konsep creation sampai distribusi. Nah, kalau saya balik ke belakang lagi, pasti sebelum membuat sebuah studio animasi atau sebuah karya animasi, seorang kreator itu pasti akan melalui tahap dia belajar dulu ya, dia ada di tahap belajar. Dan di sini bagi saya ya masuk dimensi education, dimensi pendidikan. Di sana juga di pendidikan animasi itu saya bisa meriset tentang 4 hal ini ya, seperti yang saya utarakan di slide sebelumnya. Di tahap apresiasi mutlak hanya aspek sosial ya, karena apresiasi itu lebih ke bagaimana audiens itu melihat karya kita dan bagaimana cara mereka mengapresiasi karya-karya kita seperti itu. Artinya dari hulu ke hilir proses produksi animasi itu tidak hanya identik atau lekat dengan teknik-teknik produksi saja, ya, teknis-teknis produksi saja, tapi di dalamnya juga bisa kita teliti, dengan kita mau mengambil top spesifikasi kemana, ke artefaknya saja, ke teknologinya saja, atau aspek ekonominya saja, atau yang lebih lebar lagi ya ke aspek sosial budayanya seperti itu. Ini hanya di animasi saja. Di bidang yang lain itu pun juga sama ya, di patung atau kriya atau arsitektur atau game mungkin atau di perikanan itu juga sama. Bagi saya ini hanya contoh saja yang topiknya di animasi seperti itu. Kemudian nah sehingga pada akhirnya saya bagi dua ya, penelitian di bidang seni desain itu ada dua, yaitu yang berada di satu kaki di kajian seni, dia hasil akhirnya itu ada di teori, menghasilkan sebuah model, dan yang terakhir adalah menghasilkan sebuah metode baru seperti itu. Dan yang di sisi yang lain itu ada perancangan seni ya, yang fokusnya memang ada kaitannya dengan kegiatan praktek pembuatan sebuah artefak seperti itu. Dan hasil outputnya itu adalah karya atau produk. Kalau produk itu lebih ke orang-orang desain ya sebenarnya ya. Jadi ada penelitian murni yang memang fokus kepada kajian, menghasilkan teori, model, dan metode. Dan di saat yang sama, ya, di sisi yang lain itu ada penelitian terapan. Nah ini ada sedikit isu sebenarnya ya, ada sedikit isu di sini bagaimana orang-orang lain, peneliti-peneliti lain, khususnya peneliti teknik ya, orang-orang teknik dan orang-orang sosial humaniora seperti itu, melihat penelitian di bidang seni dan desain secara khusus. Orang-orang teknik melihat apa yang kita lakukan pada teknis-teknis ya, hal yang berbau teknis produksi perancangan seni ataupun teknologi seni itu bagi mereka itu hanya seni terapan saja seperti itu ya. Seni terapan dari ilmu-ilmu atau alat atau mesin atau program yang sudah software yang sudah mereka buat seperti itu. Di orang-orang sosial humaniora ya, kegiatan kita merancang sebuah perancangan sebuah seni itu tidak bisa disebut sebagai sebuah penelitian bagi mereka karena ada banyak hal lah seperti itu ya. Tetapi bagi saya sendiri orang peneliti di bidang seni desain itu berdiri di dua kaki tersebut. Kita juga di saat yang sama berdiri di ilmu-ilmu orang teknik ya, ilmu-ilmu orang teknik, orang computer science pun juga ada di sana. Dan saat yang sama kita juga berdiri di ilmu sosial dan humaniora. Jadi peneliti di bidang seni dan desain itu sebenarnya dia berada di dua kaki itu. Dia punya keistimewaan kalau bagi saya. Dia tidak hanya bisa sekedar teori seperti itu ya, tidak hanya mengkaji saja, art-based research contohnya nanti saya contohkan seperti itu, yang hanya menghasilkan sebuah teori-teori saja seperti itu ya. Tetapi dia juga bisa menerapkan teori-teori itu pada karya seni yang dia buat seperti itu ya. Dan nanti pada akhirnya akan menghasilkan paradigma baru
dalam penelitian riset desain di bidang seni desain, yaitu ada practice-led research, ada practice-based research seperti itu. Yang setelah ini saya jelaskan juga. Jadi sehingga kita sebagai seorang peneliti di bidang seni desain itu sebenarnya punya keistimewaan. Memang kalau orang teknik itu yang melihatnya kita punya sesuatu yang berbeda ya gitu, aneh. Orang sosial humaniora ya, orang sosiologi, orang psikologi, orang antropologi, orang yang belajar ilmu budaya atau orang ekonomi itu melihat kita juga emang seni itu bisa diteliti gitu ya. Memang pasti ada hal-hal semacam itu, dan di kantor saya sendiri pun juga banyak hal seperti itu ya. Kamu kan seniman, kamu kan artis gitu. Memang bisa meneliti gitu. Ketidaktahuan mereka terhadap ilmu seni dan desain itu yang membuat adanya gap ya bagi saya seperti itu. Apa yang saya jelaskan dari awal tadi memperlihatkan bahwasanya ilmu seni itu adalah ilmu yang secara ontologi, epistemologi dan aksiologi nanti di sesi akhir itu jelas semuanya saintifik sebenarnya teman-teman ya. Meskipun kenapa kok saya jelaskan yang produksi ini, bahwasanya teknik produksi animasi pun bisa kita telaah, kita teliti dengan pendekatan akademik yang ada di bawah itu, artefak, ekonomi, sosial seperti itu. Walaupun mungkin teman-teman kita di industri itu tidak sadar saja seperti itu, tapi mereka juga dalam memproduksi sebuah karya animasi atau karya seni yang lain sebenarnya ya, untuk bidang seni dan desain itu juga melakukan kegiatan yang sama seperti itu. Hanya tidak dijurnalkan saja itu, tidak dituliskan dalam format paper ilmiah, itu saja bagi saya perbedaannya. Tapi apa yang dilakukan itu adalah semuanya kegiatan-kegiatan riset bagi saya. Nah, di sesi yang kedua ini saya akan berbicara lebih detail tentang bagaimana riset desain di bidang seni dan desain. Riset desain ini sebenarnya bukan riset tentang objek desain ya, tetapi bagaimana kita mendesain atau menata atau bagaimana kita melakukan kegiatan riset saja seperti itu. Di sini ada banyak teori, ada banyak buku yang sebenarnya dari buku-buku dari luar negeri itu membahas tentang metodologi desain, art and design seperti itu. Tapi di sini saya akan bahas 3 saja ya, yaitu art-based research, practice-led research, dan practice-based research ya. Terus terang ini juga secara teori ada mungkin di bidang akademik, saya takutnya ada yang salah ya, tapi mungkin nanti kalau memang ada yang kurang benar, mohon langsung disanggah saja ya teman-teman. Yang pertama adalah art-based research ya. Sebenarnya ini yang lebih umum dikerjakan atau yang lebih umum banyak dikerjakan teman-teman mungkin yang di S1, S2 atau S3 seperti itu. Jadi riset desain yang dilakukan dengan panduan disiplin ilmu lain ya, seperti linguistik, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan ekonomi dalam melihat sebuah karya seni seperti itu. Di sini saya coba berikan sebuah gambaran. Jadi sebuah riset yang berbasis art-based research ini memang dia meneliti, fokusnya adalah meneliti sebuah karya. Beberapa karya juga boleh ya. Tidak hanya 1, 2, 3 karya dari berbeda kreator atau satu kreator ya, satu kreator, contoh satu pelukis seperti itu, tetapi hasil lukisannya diambil beberapa sampel, mungkin diambil 10 atau 20 hasil lukisan dari seseorang seperti seorang maestro seperti itu, kemudian dianalisis dan interpretasi, dan hasilnya nanti ada new understanding and new methods juga seperti itu. Kajian di bidang ini juga sebenarnya ada seperti yang saya kaitkan di slide yang sebelumnya tadi ya, bagaimana morfologi seni, psikologi seni, sejarah seni, ada mungkin hermeneutik seni, mungkin di situ ya, ada pendidikan seni, desain dan sebagainya. Jadi kita mengambil ilmu-ilmu lain untuk kita terapkan pada penelitian di bidang seni dan desain seperti itu. Prosesnya kira-kira ada di seperti ini ya, ada problem, kemudian kita melakukan kegiatan riset dengan metode yang jelas, teknik pengumpulan data, analisa data yang jelas, kemudian kita analisis dan interpretasi. Apanya? Karya seni itu tadi ya, karya 1, 2, 3, kemudian hasil. Hasilnya adalah new understanding and new methods. Itu art-based research. Ini contoh-contoh yang penelitian yang sudah saya kerjakan ya, berdasarkan dengan riset desain art-based research tadi ya.
Ini ada unsur-unsur budaya lokal dalam karya animasi Indonesia periode tahun 2014-2018 seperti itu. Saya mengkaji 5 karya animasi, kemudian saya lihat budaya lokal apa saja yang ada di situ ya. Sudah terbit di jurnal rekam Cinta 2. Kemudian hasilnya itu juga ada karakteristik budaya yang ada di animasi lokal, ada ciri umum, ciri khusus. Ciri umumnya ada 6 ini ya, secara umum ya, ada 6 ini yang intinya ya itu semuanya representasi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tapi ciri khususnya sendiri ada 17 kategori budaya yang di sini ya. Ini saya buat diagramnya biar lebih mudah pada saat itu. Jadi ada ciri-ciri khusus ya. Dan kalau saya bandingkan dengan yang ada di penelitian sebelumnya ya, di Jepang itu ada Gilles Poitras di tahun 2005 meneliti tentang hal yang sama. Itu ada 14 konten-konten budaya yang ada di anime Jepang. Di Malaysia ada Mat Omar dan Ahmad Ishak di tahun 2014 juga meneliti hal yang sama tentang konten-konten budaya pada animasi Indonesia. Ada 13 dan di saya temukan dengan metode yang sama dengan 2 penelitian sebelumnya. Saya menemukan ada 17 konten budaya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok lebih banyak dengan di Jepang atau Malaysia? Mungkin karena memang suku bangsa kita lebih banyak seperti itu ya. Ada satu saya simpulkan salah satu simpulan seperti itu. Kemudian art-based research lainnya ini di aspek ekonomi ya. Di ini saya kemudian tahun 2020 lalu mengepalai kegiatan riset bersama, riset besar dengan Kemenparekraf dan AINAKI, Asosiasi Industri Animasi Indonesia tentang ini ya, Indonesian Animation Report. Reportnya bisa kalian download di bawah itu ainaki.org. Nanti di situ ada download tentang informasi tentang mendownload hasil riset itu. Intinya di sini saya ingin melihat bagaimana industri animasi dalam dimensi ekonomi ya, bagaimana pertumbuhannya setiap tahun, berapa jumlah pegawai, pegawai laki-laki perempuan, siapa yang freelance, berapa presentasi yang freelance, maaf, berapa yang tetap, berapa laki-laki perempuan, pendidikannya seperti apa, gajinya seperti apa masalah mereka, apa di industri, di studio, bagaimana kesulitan mereka saat di studio dan lain sebagainya. Intinya saya menggunakan ilmu-ilmu ekonomi pada saat itu untuk melihat bagaimana industri animasi Indonesia, meskipun makro ya, makro di dalam skala nasional, tapi saya tidak menggunakan ilmu-ilmu seni, tetapi saya menggunakan ilmu dari keilmuan lain seperti itu. Kemudian dari kegiatan itu ada terbit juga 2 paper ya di Sinta 2, dampak COVID terhadap pekerja animasi Indonesia dan strategi pemulihan dan percepatan industri animasi pasca pandemi. Jadi di sini sebenarnya salah satu contoh bagaimana art-based research. Jadi art-based research itu sebenarnya tidak mutlak di objeknya saja, tetapi di lingkupnya di situ juga tidak apa-apa ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya di awal di sini. Nah, jadi animasi itu tidak hanya karya ya, tetapi juga manusia juga ada, ya kreatornya juga ada. Studio orang-orang yang studio animasi kan juga masuk manusia di situ, kreatornya juga ada, dan pembaca audiensnya juga di situ, sehingga pembahasan di situ sebenarnya masih bisa dikatakan sebagai bagian dari art-based research seperti itu. Kemudian yang pendekatan yang kedua untuk riset desain yang kedua itu adalah practice-led research. Di sini praktis PLR ini ya adalah riset desain yang dilakukan terhadap permasalahan desain yang khusus ya, seni desain yang khusus pada objek seni dan desain dan mengarah pada pemahaman baru. Ini saya highlight ya teman-teman. Mengarah pada pemahaman baru pada kegiatan praktik atau aktivitas produksi sebuah karya seni dan desain. Intinya di sini sebuah kegiatan riset desain, riset dengan menggunakan pendekatan praktis research ini, dia harus gampangnya ya teman, kalau pakai bahasa saya, dia harus berkarya dulu ya. Dia harus berkarya dulu. Pasti di awal itu harus ada problem dulu ya, problem dan metodologi yang jelas dulu, clear dulu ya. Setelah itu dia harus berkarya dulu di sini. Setelah dia berkarya dulu berdasarkan ya problem yang sudah dia masalahkan ya di gap penelitiannya itu, dia berkarya, kemudian hasil karyanya itu
dianalisis dan direfleksikan. Kurangnya apa nih? Contoh, saya ingin membuat contohnya habis ini ya, habis ini. Intinya setelah sebuah karya itu selesai satu, dia akan refleksikan. Nah, apa kurangnya, apa kelebihannya? Kalau memang ada kurangnya, ada negatifnya, ada yang kayaknya kurang deh aspek yang ini. Baru dia bikin karya lagi baru dengan berusaha untuk menutupi kekurangan itu sampai selesai ya. Sampai selesai. Dan ini batasannya tidak ada batasan sebenarnya. Batasannya hanya kira-kira apakah saat karya di tahap akhir itu ya, saat analisis dan refleksi itu menjawab problem penelitian yang sudah diterapkan di awal, itu artinya kegiatan berkaryanya itu, praktisnya itu selesai. Jadi intinya di situ. Dan ujungnya adalah hasilnya itu adalah new understanding dan new method juga sama. Ya, jadi hasil akhirnya itu bukan karya teman-teman ya, tapi hasil akhirnya itu sebuah masih bisa berupa sebuah metode teori atau pemahaman baru berdasarkan praktek berkegiatan atau perancangan kita berkarya membuat sebuah karya seni atau desain seperti itu. Nah, ini saya contohkan ya. Ini mungkin nah ini kegiatan riset saya sebenarnya tahun 2021 kemarin. Judulnya tentang model pengembangan animasi berbasis budaya lokal Indonesia. Dan ini akan diterbitkan di book chapter terbit di Kompas Gramedia di tahun 2002 ini. Belum terbit, tetapi sudah masih tahap layout seperti itu. Tapi insya Allah terbit tahun ini. Tapi intinya di kegiatan ini saya ingin mengetahui gimana sih caranya atau mengembangkan teori atau metode bagaimana sih cara membuat animasi yang Indonesia banget lah, gampangnya seperti itu. Ada teorinya enggak gitu loh. Saya literatur review tidak ada gitu loh. Yang hanya ya kayak yang metode yang umum yaitu konsep, praproduksi, produksi, pasca produksi, distribusi yang seperti di slide sebelumnya. Tapi metode yang khusus itu belum ada. Oleh karena itu saya butuh melakukan kegiatan riset, bereksperimen selayaknya bereksperimennya orang-orang kimia yang mencampurkan bahan satu, kimia lain sehingga pada akhirnya saat mencampur itu bereksperimen di dalam lab dia menemukan sebuah obat seperti itu atau antivirus seperti itu. Nah, kegiatan yang sama saya lakukan, tetapi ini objeknya adalah animasi. Akhirnya saya harus berkarya. Saya berkarya untuk mencari itu, mencari pertanyaan itu bagaimana sih caranya membuat animasi yang Indonesia banget, gampangnya seperti itu ya. Nah, lokasi yang saya terapkan adalah saya pilih Bali dulu. Dan eksperimen karya saya bagi menjadi 3 eksperimen, yaitu pertama animasi pendek yang mungkin hanya 2,5 menit saja seperti itu sudah jadi. Kemudian episodik yang mungkin 2 atau 3 atau 4 episode seperti itu. Kemudian yang feature agak panjang seperti itu. Dan ya untuk saat ini itu masih yang selesai yang pendek saja ya, yang masih pendek saja, animasi pendek. Di sini yang saya lakukan adalah saya berkunjung ke sebuah daerah di daerah Bali seperti itu ya, di daerah Bali, saya di Desa Penglipuran khususnya seperti itu. Kemudian saya mencari data di sana. Data untuk apa? Untuk aspek naratif, membuat cerita, ide cerita. Kemudian untuk penokohan karakternya seperti apa, seperti itu ya. Jadi dari data-data itu saya hampir 2 minggu lah, 2 minggu menginap di Desa Penglipuran. Saya berusaha etnografi visual di sana ya, melakukan berinteraksi dengan penduduk yang di sana. Saya melihat bagaimana kegiatan orang-orang yang di sana, apa yang menarik dari desa tersebut yang bisa saya angkat menjadi sebuah karya animasi seperti itu ya. Itu data-data tersebut saya tulis, saya kumpulkan, dan dari data raw tersebut kemudian saya buat sebagai bahan saya untuk membuat sebuah karya animasi seperti itu. Animasinya sudah jadi di sini ya, di slide sebelumnya. Ini sebenarnya salah satu screenshot-nya saja, screenshot dari animasi yang sudah saya buat. Intinya hasil refleksi saya ya, kalau melihat riset desain yang di sini ya, saya berkarya satu yang masih karya animasi pendek, kemudian hasil karya animasi yang sudah saya buat itu saya analisis dan saya refleksikan dulu teman-teman ya, menurut pandangan saya sendiri dulu ya, pandang saya sendiri dulu. Nah,
Hasilnya ada di tabel, bukan tabel ya, apa gambar di sebelah ini ya teman-teman ya. Bahwasanya mutlak kita itu sebagai kreator, menurut pandangan saya, kesimpulan sementara saya, memang harus melakukan kegiatan ini ya, kegiatan etnografi dulu ya. Pemahaman contoh, setiap animasi pasti ada di daerah tertentu lah, gampangnya seperti ini. Tadi Jogja, di Bandung, di Bali, atau dimanapun. Nah, kreator itu harus tahu bagaimana kebiasaan orang-orang yang ada di desa atau di lokasi tersebut itu loh. Nah, kebiasaan itu kan terdiri dari 3, gagasan, aktivitas, dan artefak atau objek-objek bangunan dan lain sebagainya. Gagasan itu ide-ide, bagaimana cara dia berbicara, gesturnya seperti apa. Aktivitas, maaf, gestur ada di aktivitas ya, bagaimana mereka menyapa, bagaimana bersalaman, bagaimana gestur tubuh mereka. Orang Batak dengan orang Jawa Tengah itu gestur tubuhnya berbeda seperti itu. Jadi tidak bisa kita samakan seperti itu ya. Cara mereka berbicara orang-orang Medan dengan orang Solo itu berbeda gitu loh. Pemahaman seperti ini itu mutlak bagi saya ya, bagi waktu itu ya, waktu kesimpulan sementara saya untuk mendapatkan bagaimana saya bisa membuat animasi yang Indonesia banget seperti itu. Nah, setelah hasilnya itu ada, baru saya buat ininya ya, saya buat karyanya. Nah, dari karya itu saya analisis ya, saya refleksikan, saya masukkan kemana nih bahan-bahan yang lokal-lokal tentang desa pelipuran yang ada di sini. Saya masukkan memang di bagan-bagan ini ya. Jadi bagan-bagan ini, jadi hasil tabel ini sebenarnya yang ada di belakang ini masih tentatif karena saya belum melakukan yang kedua dan yang ketiga ya teman-teman ya, yang episodik dan film panjang. Tetapi dari yang pendek ini kesimpulan sementara saya seperti itu ya. Jadi masih ada tahap kedua dan tahap ketiga yang belum saya lakukan. Tetapi intinya mungkin teman-teman bisa menangkap ya apa yang maksud saya di bagaimana penerapan praktis riset ini pada kegiatan riset teman-teman. Intinya kalau memang ada gap penelitian, ada masalah, kita berkarya dulu berdasarkan untuk berusaha untuk menjawab permasalahan yang sudah diterapkan sebelumnya. Kemudian hasil karya itu kita coba analisis dan refleksikan seperti itu ya, sampai benar-benar tercapai atau menjawab pertanyaan penelitian yang sudah diterapkan sebelumnya. Intinya ada di situ. Proyek ini belum selesai ya teman-teman ya, belum selesai karena di tahun 2001 itu saya juga langsung kuliah, jadi masih terpending seperti itu, masih terpending. Tapi saya melakukan hal yang sama. Ada juga yang sudah selesai di sini tentang penelitian saya tentang augmented reality untuk media promosi riset ya. Pada saat itu saya bikin poster untuk hasil riset di LIPI atau BRIN. Kemudian hasil poster ini nanti orang-orang bisa lihat bagaimana produknya ya. Kalau di sini produk hasil akhirnya itu adalah bangunan, tapi kan tidak mungkin bangunan itu bisa dilihat dari sebuah poster saja seperti itu. Sehingga dari sebuah poster yang ada di sini, dengan media augmented reality, user itu bisa melihat bentuk 3D-nya aslinya itu seperti apa. Bisa 1:1 ukuran aslinya dalam bentuk 3D ya. Lihatnya di mana ya, di HP. Di HP seperti ini. Jadi untuk hasil akhirnya sangat kuantitatif di sini. Jadi ada proyek, ada saya berkarya dulu, kemudian saya ujikan ke user seperti itu dalam pendekatan kuantitatif seperti itu. Hasilnya ternyata seperti ini. Jadi intinya tetap sama dengan praktis riset tersebut. Kemudian ini juga salah satu lama di tahun 2017. Pada waktu itu saya otak-atik bagaimana sih sebenarnya ya bisa nggak saya dari objek model 3 dimensi ya, model 3 dimensi itu bisa saya render 2 dimensi dalam bentuk seolah-olah itu seperti lukisan atau gambar tangan seperti itu ya. Nah, saya waktu itu bereksperimen memakai software Blender 3 dimensi seperti itu, dan ada metodenya juga yang sudah saya tetapkan seperti itu, dan saya coba berkarya ya seperti tadi ya, karya 1, karya 2, ketiga, setiap karya saya analisis, saya refleksi, sampai pada akhirnya saya ketemu preset atau yang benar lah, yang menurut saya itu mirip-mirip lah seperti itu ya, dengan gambar asli. Kalau saya bandingkan set by set dengan hasil render yang 3D seperti itu. Fungsinya untuk apa? Waktu itu memang pinginnya
kita kalau bikin komik itu nggak perlu gambar lah gitu ya. Dengan model 3D kita bisa otak-atik riggingnya, kemudian kita render, udah jadi, sudah seperti gambar, hasil outputnya itu render akhir seperti itu, seperti yang ada di pojok bawah, kanan bawah seperti ini. Tapi untuk sebatas still image bagi saya pada waktu itu sudah selesai, tetapi penerapannya untuk animasi itu yang belum. Nah, itu penelitian selanjutnya, teman. Bagaimana saya mencoba pada saat itu bereksperimen ya dengan node shader yang ada di software Blender itu agar bisa hasil outputnya itu seperti 2D itu aja, walaupun objeknya objek 3D. Oke, kurang 10 menit lagi ya teman-teman ya. Terakhir ini nggak apa-apa. Practice based research ini agak berbeda dengan practice led research ya teman-teman. Kalau yang tadi itu setelah kita tahu problemnya apa, kemudian kita desain bagaimana riset desainnya dengan yang jelas, yang benar. Nah, di practice based research ini kita menganalisis dulu objek-objek atau teori-teori atau karya-karya yang sudah ada sebelumnya, persis seperti art-based research seperti itu ya. Tapi hasilnya nanti, hasil dari analisis interpretasi karya-karya yang sudah ada, kita menganalisis karya yang sudah ada atau mungkin objek-objek yang sudah ada itu tadi, hasilnya itu kita buat sebagai bahan untuk dasar atau bahan untuk membuat sebuah karya akhir seperti itu. Nah, jadi agak berbeda dengan practice led research ya teman-teman. Kalau practice led research itu pasti ada refleksi dan analisisnya. Tapi kalau di sini kita diawali dengan menginterpretasi atau menganalisis hal-hal yang berbau, bukan berbau, hal-hal yang terkait dengan problem riset kita. Seperti contoh, terus terang di practice based design ini riset desain yang belum pernah saya lakukan teman-teman ya, karena saya sebelumnya masih art based research dan practice research seperti itu. Tapi banyak contoh di sini yang sebenarnya di luar itu seperti apa ya? Oh ya, contohnya membuat sebuah science system untuk ini ada penelitian di Mataram, penelitian science system untuk teman-teman yang buta huruf, ya, buta warna seperti science system. Jadi mereka menganalisa, teman-teman saya yang saya baca jurnal itu, dia menganalisa dulu kebutuhan teman-teman yang buta warna itu apa ya. Sebatas mana warna yang mereka bisa lihat ya, value warna color-nya itu seperti apa, seperti itu ya. Dia menganalisa kebutuhan dari usernya dulu, kemudian dari aspek teknisnya pun juga dianalisa dan diinterpretasinya seperti apa. Nah, hasil dari interpretasi dan analisis tersebut baru dibuat sebuah science system untuk kebutuhan teman-teman yang buta warna pada saat itu. Ini ada papernya, saya lupa judulnya apa, tapi lokasinya ada di Mataram, di sebuah rumah sakit berkebutuhan khusus pada saat itu. Jadi practice based research ini agak berbeda ya dengan saya bandingkan di sini ya. Nah, ini agak berbeda dengan practice research karena kalau practice based research itu intinya ada di new form dan new art seperti itu ya. Penelitian tentang bagaimana merancang science system untuk teman-teman kita yang buta warna itu pasti mungkin ada pendekatan yang berbeda dengan membuat science system untuk kita yang nomor yang bisa melihat sebuah warna RGB seperti itu. Nah, kalau practice research itu memang hasil akhirnya itu memang lebih banyak ke teori ya, ke pemahaman seperti itu. Jadi ada perbedaan yang jelas di sini ya antara practice based research dan practice led research. Kemudian apakah practice based research itu bisa dicampur dengan practice led research? Bisa. Ini sebenarnya bagian ini ya utak-atik saya sendiri ya teman-teman. Tetapi saya rasa belum ada buku yang membahas ini bagaimana practice based research yang memang berdasarkan dari analisis kebutuhan dulu yang apa, kemudian melakukan eksperimen 1, 2, 3, kemudian ada hipotesis 1, 2, 3 yang ini adalah practice led research. Hasilnya new understanding and new method ya, persis seperti practice led research, kemudian hasil yang ini itu new understanding method itu dibuat sebagai sebuah karya baru. Bisa saja seperti itu ya. Secara
teori ya, secara metode bisa dan sangat memungkinkan. Menurut saya ya, karena yang dari literatur yang saya baca ya hanya 3 itu, art based research, practice led research, practice based research seperti itu. Tapi saat saya membuat presentasi ini kayaknya bisa aja sih digabungkan antara dua riset desain tersebut. Saya rasa untuk penulisan ini sih mungkin teman-teman udah tahu ya, ini sedikit dari saya. Memang bagan ini mungkin teman-teman juga yang sudah terbiasa membuat sebuah paper ilmiah mungkin sudah terbiasa ya. Jadi saya ingin menggambarkan saja bahwasannya saat penulisan hasil riset kita, saya identikan dengan gambar ini ya, gambar jam pasir seperti itu. Jadi saat menulis pendahuluan dan masalah riset itu kita boleh mindsetnya itu agak melebar seperti itu. Pembahasannya agak melebar. Tapi seiring masuk ke bagaimana gap penelitian, rumusan dan tujuan masalah itu harus semakin fokus seperti itu ya. Fokus. Jadi kalau pendahuluan itu kita bisa kemana-mana, seperti kita bisa dari makro dulu, dunia, nasional, kemudian baru ke topik yang akan kita teliti seperti itu. Literatur review-nya pun juga akan semakin sempit ya paradigmanya, point of view-nya akan semakin sempit. Di bagian metode dan hasil itu kita tidak membahas hal-hal yang lain selain memang yang fokus dari metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan di bagian hasil kita fokus saja menceritakan, menuliskan bagaimana hasil riset yang sudah kita lakukan di metode yang tersebut. Kemudian di tahap terakhir ada diskusi hasil, itu baru kita boleh agak melebar sedikit. Sebenarnya ini teori, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, tapi saya ingin mereview kembali saja seperti mungkin ada teman-teman yang belum terbiasa untuk melakukan kegiatan menulis paper ilmiah. Mungkin paradigma seperti ini jam pasir ini bisa diterapkan seperti itu. Dan untuk penulisan sendiri, saya sendiri terbiasa menulis tidak urut dari awal ya teman, dari judul, abstrak, pendahuluan, literatur sampai kesimpulan, tidak. Kalau saya sendiri, saya menulisnya dari metode penelitian dulu. Saya menulis metode penelitian itu kenapa? Karena itu yang paling sempit ya, dan sudah pasti dan sempit. Kemudian hasilnya itu saya tulis hasil penelitiannya. Jadi ini saya tidak menulis judul dulu. Judul itu baru terakhir kalau bagi saya ya. Hasil pertama adalah saya tulis metode penelitiannya dulu, kemudian hasilnya seperti apa, diskusi dari hasil penelitian ini ya. Kemudian kesimpulannya seperti apa, baru saya ngomong pendahuluan. Pendahuluan itu bagi saya ada di tahap terakhir karena beberapa percobaan saat saya berusaha menulis dari awal, dari pendahuluan itu terkadang pendahuluan itu berbeda dengan tujuan atau rumusan masalah saya seperti itu ya, sehingga saya tidak mau fokus ke sana, saya ingin cepat selesaikan paper saya ya, saya mulai dari sesuatu yang sudah konkret dulu, yaitu metode penelitian dulu, hasil diskusi, baru kesimpulan dan pendahuluan itu nomor keempat. Abstrak itu di nomor ke-6 setelah 1 sampai 5 terakhir dan baru judul. Kenapa kok judul bukan yang pertama? Karena bagi saya judul itu harus judul itu harus merekod hasil ya, hasil seperti itu. Jadi kalau judul terlebih dahulu, takutnya saya itu kebiasaan saya sendiri ya teman-teman, yaitu saya cenderung merekonstruksi penelitian saya itu berdasarkan judul gitu loh. Ngikutin judul. Penelitian saya itu, tulisan saya itu mengikuti judul, bukan judul yang mengikuti hasil seperti itu. Oleh karena itu, judul itu saya taruh di paling belakang sendiri. Ini kalau saya, mungkin teman-teman bisa punya metode lagi nih, mungkin bebas-bebas saja. Kemudian yang terakhir, saya rasa ini tidak perlu ya. Nah ini pemanfaatan hasil riset ya untuk aksiologinya. Terakhir ini Mas Hafiz ya. Sebenarnya hasil riset seni desain itu bisa nyampe hulu sampai hilir ya teman-teman. Gambarannya seperti ini. Kalau di hulu itu memang banyak eksperimen, banyak eksplorasi ya. Banyak basic riset, banyak penelitian-penelitian yang mungkin kelihatannya remeh-remeh gitu ya. Mungkin ini perlu nggak sih di riset, tapi memang sudah ada yang riset di sana seperti itu. Ada yang di tahap yang kedua, level yang kedua itu level R&D ya. Jadi membuat prototipe kecil
atau kalau case-nya saya tadi membuat eksperimen karya-karya kecil seperti itu ya untuk penerapan hasil-hasil eksplorasi di awal, kemudian di tahap akhir itu baru masuk ke industri. Hasil R&D yang terbukti berhasil, ya, hasil penelitian-penelitian berhasil itu baru masuk ke industri, ke bagian hilir seperti itu. Penerapannya seperti apa? Saya ambil case yang animasi lagi ya, karena saya bidangnya animasi. Contoh karya animasi eksperimental itu ada beberapa karya animasi Indonesia yang eksperimental ya. Jadi memang nyoba-nyoba seperti itu ya. Kayak Roda Pantura ini nyoba bikin animasi 2D pakai Blender seperti itu contohnya. Memang ini eksperimental, tidak dibuat untuk konsumsi di televisi yang episodik yang seperti yang kita lihat Doraemon, SpongeBob seperti itu, tidak seperti itu. Kemudian ada yang development yang tengah-tengah sebenarnya. Dia berusaha mencari solusi-solusi dari permasalahan yang memang kemungkinan besar itu bisa diterapkan di bagian akhir ya seperti itu. Nah, ortodoks di sini, animasi ortodoks di sini adalah animasi-animasi yang dia memakai pakem-pakem yang sudah terbukti ya. Terbukti berhasil, baik ceritanya itu berhasil ya, target marketnya itu kayaknya ini perlu deh ini untuk konsumsi orang Indonesia ini kan banyak yang Muslim nih, Indonesia banyak Muslim, ternyata yang tayang-tayang di TV itu jarang nih yang ada ceritanya, story-nya itu tentang mengangkat tentang cerita-cerita Islami, akhirnya dibuatlah Nusa Rara seperti itu. Itu kan berdasarkan dari riset sebelumnya seperti itu. Jadi ada banyak hal dalam produksi animasi saja itu bisa dibagi menjadi tiga bagian ini ya. Di contoh lain yang sudah established itu saya contohnya di Disney ya, Disney dan Pixar. Teman-teman bisa lihat di websitenya ada la.disneyresearch.com atau studio.disneyresearch.com atau graphics.pixar.com. Di sini di tiga website ini kita diperlihatkan bahwasanya studio IP ya, studio animasi besar dunia, Disney Animation dan Pixar Animation pun juga melakukan kegiatan riset yang sama dengan paradigma yang ada di sebelah kanan ini ya, dari hulu ke hilir. Dia eksplorasi, dia melakukan R&D, hasil animasi yang R&D yang development itu yang bagus, yang memang terbukti berhasil, ya itu dia buat sebagai industri animasi yang tayang di bioskop seperti itu. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini salah satu riset hulunya di Pixar seperti itu. Jadi ini risetnya tentang artistic simulation of curly hair. Jadi di tahun 2013 ini memang risetnya hanya untuk fokus ke gerakan gerakan rambutnya ya, gerakan rambut yang secara otomatis yang tidak dibuat oleh animator seperti itu. Dan kenapa kok perlu diteliti secara khusus, karena ada perbedaan gerakan animasi ya untuk rambut lurus dengan yang bergelombang keriting itu berbeda ternyata. Di kehidupan nyata ya, setelah kita refleksikan di kehidupan nyata ya, ternyata berbeda. Nah, bagaimana membuat itu menjadi sebuah gerakan yang otomatis seperti itu, karena animatornya kan fokusnya ke gerakan tubuh dan gerakan mimik muka ya. Kalau yang otomatis seperti baju, rambut itu mungkin bisa diotomatiskan. Nah, R&D-nya Pixar itu melakukan riset ini seperti itu. Sudah ada publikasinya juga teman-teman. Dan kita saat nonton di bioskop ya, film Brave ini juga taunya hasil jadinya, tetapi di baliknya itu ternyata ini ada banyak kegiatan riset yang berkaitan dengan artistik, artefaknya, dan berhubungan dengan aspek teknologi seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sharing untuk hari ini. Intinya saya ingin memperlihatkan ke teman-teman bahwasanya kita harus pede ya teman-teman ya, sebagai peneliti seni dan desain. Kita punya kekhususan, kita punya keunikan seperti itu yang oleh keilmuan lain itu tidak dimiliki seperti itu. Kita berada di dua kaki, satu ilmu teknik, satu ilmu sosial humaniora, dan bagi saya seperti yang saya katakan tadi, kita perlu untuk fokus pada satu topik riset kita ya, dan di dalamnya topik riset itu masih banyak lagi sub-sub topik yang bisa kita teliti, yang mungkin sampai kita pensiun, sampai kita mati nanti itu nggak akan habis topik-topik riset itu. Itu aja dari saya. Mari kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rika yang telah menyampaikan materi yang cukup berkualitas tadi ya, yang tentunya membuka banyak sekali wawasan kita semua mengenai penelitian di bidang seni seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, bisa langsung raise hand kemudian open mic atau menanyakan pertanyaannya melalui kolom komentar. Ini sepertinya sudah ada satu Mas Wika dari Karangjimbaran, bisa langsung open mic dan menyampaikan pertanyaan atau diskusinya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya selamat siang atau selamat sore. Sore, Mas. Salam kenal Mas Adrian atau Pak Adrian. Siap. Ya, perkenalkan saya Karanjimbaran dari Manusatu Jogja. Kebetulan ini saya juga ikut beberapa kompetisi yang diselenggarain dari pemerintah itu kayak LKIR, Kopsi, sama Miras. Ini rencana mau mengerjain Miras juga, lagi proses. Kebetulan untuk tema Miras, serius namanya Miras. Iya, Miras, iya. Oke. Ya, kebetulan untuk tema penelitian saya juga terkait dengan tradisi sama budaya di Bali. Nah, itu jika tradisi sama budaya di Bali yang saya teliti itu dijadikan sebuah animasi seperti Mas Andrian tadi jelaskan, apakah bisa? Tapi tradisinya ini lebih ke tradisi sih, bukan yang kalau Mas Andrian tadi tunjukkan itu kan seperti gambar-gambar terus kampung Panglipuran. Nah itu. Nah kalau tradisi sama budaya ini apakah bisa dibuatkan menjadi animasi? Sebelumnya terima kasih Mas. Oke, langsung saya jawab aja ya. Animasi bergerak utamanya Mas. Oke, paham ya. Saya paham. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja Mas Hafiz ya. Jadi seperti ini teman-teman. Mungkin perlu teman-teman nonton filmnya ya. Sebentar, saya bukain ya. Hasil yang praktis. Sebentar, saya buka dulu ya. Saya share screen ya. Sebentar. Oke, mungkin kita lihat dulu hasilnya aja ya. Hasilnya. Udah kelihatan belum ya? Ya, sudah terlihat Mas. Udah ya. Saya play dulu. Sorry, soundnya kedengaran nggak? Ya, terdengar Mas. Oke, sip. Saya ulangi aja. Menkal bubo di paon mo. Duh, bejah bane Banten jak Sarina yang jak sepanan, Bu. Boleh, adi ditu bubu, yang ide peleh nah, yang sing tepuk, Bu. Boleh, Om Swastiastu. Oh my God, look at this beautiful island. So clean, so healthy. That is a dog, right? Let me take a picture of it. Oh my God, oh my God, oh my God. Please, somebody help me. Sari, engken ujiannya Tuni. Alme, ngidang yang nyawab Tuni. Tuni jek
Lecet saja no Bu, Pak telat tuh nih tekeling kantor. Ih, engken tuh bule. Tadi tumben sih ya, bangke tuh bule. Asane suut mekerah tuh nih. Sajan boleh mau malu. Tuh jemak di paon, Mimi bemeli tuh nih. Siap boleh. Iya comel sajan boleh. Oke, jadi begini Mas sekarang ya. Saya coba refleksikan nih. Aku ngerti maksudmu, pertanyaanmu seperti apa. Animasi dibuat awal ya, kalau kita lihat berdasarkan di industri ya, di industri yang umum lah. Itu memang fokusnya memang ke hiburan. Animasi dibuat untuk menghibur. Menghibur siapa? Menghibur penonton, betul kan? Seperti itu ya. Sehingga memang titik akhirnya dari sebuah penciptaan, proses pengkaryaan sebuah karya animasi itu adalah bagaimana cara kita kreator menghibur penonton, apapun itu ya, atau bukan menghibur saja, atau mengkomunikasikan sebuah message kepada penonton seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dalam membuat animasi yang lucu atau menghibur itu tidak bisa memasukkan konten-konten tradisi atau budaya seperti itu. Nah, di sini saya akan masuk ke dua paradigma. Memang animasi yang di awal memang dikhususkan untuk hiburan ya. Yang kedua adalah animasi yang memang untuk mengkomunikasikan sebuah pembelajaran atau message tertentu. Intinya apa ya? Bukan komunikasi ya, ada tujuan tertentu untuk contoh untuk ya seperti yang Mas Karang tadi sampaikan. Saya ingin membuat sebuah animasi yang mempertontonkan tradisi seperti itu ya. Intinya kan di situ. Nah, memang dari awal animasinya dari awal itu sudah berbeda tujuannya ya. Tujuannya satu memang case-nya saya itu adalah memang animasi ini memang untuk gimana caranya membuat animasi pendek yang menghibur seperti itu ya. Bagaimana sebuah ceritanya anjing Kitamani, anjing endemik di Bali itu yang dia cuma hanya pengen tidur siang saja, tapi dia diganggu aja seperti itu, dan manusia itu tidak majikannya itu tidak peduli sehingga dia pengen mangkel lah seperti itu ya. Dia meluapkan itu dengan menghancurkan desa pelipuran seperti itu. Dan tapi kemarahan itu tiba-tiba hilang karena saat dia dikasih makan. Intinya di situ saja sebenarnya ceritanya itu. Tapi di dalamnya saya berusaha untuk memasukkan seluruh elemen-elemen tradisi budaya yang ada di Bali khusus secara umum atau desa pelipuran, yaitu dari rumah, dari bahasa, dari gestur, baju, nama, atau objek-objek artefak yang ada di situ ya, background atau di objek, cara dia duduk di itu saat makan, cara makannya seperti apa. Jadi secara tidak langsung saya tidak ini loh cara makannya orang Bali itu duduk bersila di bawah di depan rumah seperti itu. Kebiasaannya orang desa. Saya tidak langsung ngomong secara langsung seperti itu. Nah, saya berikan semuanya dalam bentuk gambar visual dan gerakan seperti itu ya. Ada suaranya juga di situ. Nah, akan berbeda juga dengan animasi yang dari awal memang tujuannya untuk istilahnya itu mungkin teman-teman bisa memberikan terminologi yang tepat ya, kayak motion grafis itu apa ya itu istilahnya itu ya. Dia kan pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan lah seperti entah itu ada tentang profil atau tentang pendidikan yaitu ya tradisi memunculkan ini tradisi di Bali itu tradisi ngaben di Bali itu seperti ini dan divisualkan dalam bentuk animasi seperti itu. Dua ini memiliki sama-sama animasi memang, tetapi dalam pembuatannya itu sama, tetapi dia punya konsep yang berbeda sebenarnya Mas Karang. Nah, kalau saya menjawab pertanyaan Mas Karang, apakah bisa? Bisa banget membuat seperti itu ya. Dan memang tidak harus menghibur kalau yang konteksnya yang kedua seperti ini ya, menggunakan media animasi untuk
memperlihatkan bagaimana tradisi di desa tertentu atau di lokasi tertentu ya. Bisa dijelaskan ini desa ini, kemudian tradisinya seperti ini, seperti ini. Dan bagi saya bagaimana cara risetnya di mana gitu. Pertanyaan selanjutnya risetnya di mana? Pertama ada di artistic research itu Mas Karang. Artistic research itu adalah karena kita berusaha menampilkan dalam bentuk animasi, pasti ada bentuk di dunia nyatanya kan seperti itu ya. Bentuk di dunia nyatanya seperti apa. Nah, itu bentuknya itu seperti apa? Kamu harus foto itu. Kalau di punya saya di sini itu ada di sini mungkin ya. Saran saya lakukan observasi lapangan. Gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau case-nya kalau yang tadi itu mau menampilkan tradisi mana contohnya Mas Karang tadi? Sebenarnya tradisinya ada di Karangasem sih. Karangasem, nah contoh Karangasem di Ya. Jogja ya, Jogja kan. Nah, kamu lihat aja di Bukan, Karangasem. Karangasem itu Bali. Oh, Karangasem Bali ya? Iya, yang di dekat Di timur utara ya? Bali. Iya ya iya. Ya berarti kamu harus ke sana dulu gitu. Kamu orang sana atau kamu pernah ke sana gitu? Saya lahirnya di Bali, cuma pernah ke Karangasem. Nah, ini. Risetnya di Karangasem juga. Nah, saran saya betul. Kamu lakukan ini namanya etnografi, Mas. Ini, Mas. Etnografi visual gampangnya ya. Jadi kamu ke Karangasem, kamu mencari data itu kan bisa dua hal ya, Mas Karang ya. Bisa dari studi literatur, dari internet, dari buku-buku tentang tradisi Karangasem seperti itu ya. Dan menurut saya itu tidak lengkap kalau kamu tidak ke Karangasem gitu loh. Bentuknya ya 2-3 hari ke sana atau kalau bisa seminggu atau 2 minggu menginap di sana, lihat orang Karangasem itu di mana, seperti apa, atau memang kalau memang tradisinya itu ada yang spesifik contohnya ya. Tradisi ngaben gampangnya, tradisi ngaben di Karangasem seperti itu ya. Kamu harus hunting itu. Hunting itu kegiatan itu kamu fotokan, kamu videokan semua atribut apapun yang ada di sana, ya, artefak benda-benda yang ada di sana, bunganya bunga apa, mungkin kalau memang ada ogoh-ogohnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kamu pokoknya intinya tentang gagasan, aktivitas, dan artefak ini, kamu cari semua data-data itu, kamu foto, kamu videokan. Nah, hasilnya yang banyak sekali data itu, kamu pilih itu mana yang pas untuk kamu masukkan sebagai bagian pembuatan cerita ya, cerita untuk animasimu tentang tradisi ngaben itu, contohnya seperti itu ya, apapun tradisi gamelan atau tradisi seni tari mungkin kan juga bisa seperti itu ya. Kalau gamelan atau seni tari ya kamu harus banyak-banyak ke sanggar-sanggar seni tradisional yang ada di Karangasem seperti itu. Atau objek-objek puri-puri yang ada di Karangasem, kan ada Istana Karangasem ya, saya ke sana juga kemarin. Jadi bisa seperti kamu kunjungi, kamu foto-foto. Nah, pengambilan saya background di animasi saya tadi itu memang saya setting, memang ada maksudnya. Jadi kenapa kok ada dapur, kenapa ada halaman rumah, ada pintu gerbang rumah ya, dan ada pintu gerbang desa Pengelipuran. Ternyata 4 hal ini, 4 lokasi ini ya, artefak bangunan ini itu bangunan-bangunan penting yang identik, yang menciri khaskan desa Pengelipuran, desa adat Pengelipuran. Desa Pengelipuran identik dengan tempat anunya di depan, untuk sembahyang depan, sebelahnya itu biasanya ada dapur, baru rumah seperti itu. Nah, di animasi ini, di animasi saya tidak ini loh desa Pengelipuran di Bali itu identik dengan bangunan seperti ini, tidak saya explain atau saya ucapkan secara langsung, secara verbal, tapi saya munculkan itu dalam bentuk komunikasi visuasi dalam bentuk gambar seperti itu. That's why sebenarnya untuk bikin yang ada di sini ya, ini ada pintu gerbangnya, ini dapurnya, itu memang sudah terkonsep gitu loh, dari cerita, naskah cerita itu yang sudah ada, baru saya mikir secara visualnya seperti apa ya, yang bisa untuk secara tidak langsung ya, secara saya sebagai kreator nggak ngomong itu ada objek-objek penting yang ada di desa Pengelipuran. Nah, riset yang kedua itu yang mikirnya itu di situ, Mas Karang ya. Jadi setelah data itu dapat banyak itu, saat kita data raw itu, data baik data di internet atau di buku, atau saat kita terjun langsung etnografi di lapangan melihat seperti apa.
Nah, tantangan kita sebagai kreator selanjutnya kan bagaimana memasukkan itu dalam sebuah media animasi biar nggak semuanya itu kita masukkan ini loh kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi ya di situ the art of making animation di situ, the art of storyboarding lebih spesifiknya ya. Bagaimana sebuah storyboard itu bisa merangkum atau mewakili kepentingan kita sebagai kreator di situ. Saya rasa mungkin bentuk animasi hasil karyamu nanti akan berbeda dengan animasi saya yang tadi ya, karena memang dari awal saya tidak, memang fokusnya memang ceritanya cerita hiburan, gitu, cerita-cerita lucu-lucuan seperti fiktif. Tapi kalau memang ceritamu itu lebih ke eksplanasi yang runtut ya, Karangasem seperti ini, terus ada kegiatan ini, tradisi ini yang perlu dianukan, kenapa, siapa tokohnya, terus sekarang itu kondisinya seperti apa sampai terakhir, mungkin itu ceritanya agak berbeda dengan cerita fiktif yang saya buat seperti itu. Tapi dua pendekatan itu sama. Intinya kalau bisa saya sarankan dari yang pertama, kamu lakukan etnografi visual dulu, ya, pencarian data sebanyak-banyaknya tentang topik risetmu. Kemudian yang kedua adalah lakukan artistic research, itu naratif research dalam masukkan semuanya itu ke dalam karyamu itu loh. Tapi nggak perlu semua harus explain gitu ya. Nggak harus semuanya itu harus dijabarkan dalam bentuk dubbing kalimat seperti itu. Bisa saja hanya dalam bentuk gerakan. Saya contohkan tadi kan di sini ada gerakan ini ya, mengambil gerakan orang Bali mengangkat sebuah ya sesembahan lah seperti itu ya. Bentuknya kan seperti ini, tapi kan saya nggak perlu, orang Bali itu kalau ngangkat kayak gini, atau baju-baju khas Bali itu seperti ini, kan nggak harus saya langsung explain seperti itu. Jadi sebenarnya hampir sama dengan punya saya ini, Mas. Hanya mungkin pendekatannya yang berbeda, karena mungkin karena ini untuk kompetisi, mungkin seperti ya harus harus pendekatannya lebih beda karena lebih edukatif seperti itu. Tapi saya punya pengalaman Mas sekarang untuk LKIR ya. Di LIPI kan tahun 2020 kemarin tuh saya pernah membimbing LKIR dari kota Majene, Sulawesi Selatan kalau nggak salah, Sulawesi Timur saya lupa. Itu tentang tentang bahasa Majene, tetapi yang dilihat itu mereka ingin membuat dubbing film-film Korea, serial-serial drakor Korea itu yang bahasanya itu memakai bahasa Korea ya. Biasanya kan kita lihatnya dari translate di bawahnya bahasa Indonesia seperti itu. Mereka itu siswa kelas 3 itu yang SMA Negeri 1 Majene itu ingin mendubbing itu dengan bahasa Majene, bahasa lokal mereka. Nah, seperti itu. Ada beberapa episode yang mereka dubber menjadi bahasa lokal, dan hasilnya nanti mereka ujikan ke hampir 500 siswa di sekolah itu. Dan kemudian alhamdulillahnya juara 2 LKIR tahun 2020. Sebenarnya prosesnya sama, art-based research ya. Art-based jadi mengkaji sebuah karya, kemudian bukan art-based, practice-led research ya, karena ada eksperimen di sana mengganti kalimat dubbing aslinya yang bahasa Korea menjadi bahasa lokal seperti itu. Tapi ujung-ujungnya dites dan itu bisa seperti itu. Jadi prosesnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan alhamdulillah menang saja itu. Topiknya topik film dan bahasa bisa jadi satu seperti itu. Saya rasa pendekatan yang sama bisa kamu terapkan di risetmu Mas sekarang. Terima kasih jawabannya Mas. Siap, sama-sama. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya masih ada waktu. Ini sepertinya ada pertanyaan dari kolom chat, Mas Wika, bisa saya bacakan. Siap. Dari Yunus Patawari, salam, izin bertanya kepada Pak Andrian, menurut pandangan Bapak, sebaiknya seni itu sebagai karya ilmiah atau sebagai karya seni? Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Wika. Berat ini. Bagi saya tergantung perspektifnya ya. Di dunia ini tidak ada yang mutlak bagi saya, tidak ada yang benar-benar bisa dilihat dari satu sudut pandang saja gitu. Apakah seni
dipandang sebagai seni itu sebagai karya ilmiah atau karya seni. Sebagai seorang kreator, kalau bagi saya, sebagai seorang kreator, saat saya berkreasi membuat sebuah karya, ya saya sebagai kreator yang memandang itu sebagai sebuah karya seni saja, seperti karya animasi, seperti contohnya tadi. Apapun karya seninya ya, desain, ilustrasi, komik, apapun itu. Tetapi ternyata ada sedikit dimensi yang berbeda saat saya melihat sebuah seni itu dalam sudut pandang ilmiah seperti itu. Dalam sudut pandang ilmiah, karya ilmiah, kita dibatasi oleh aturan-aturan atau metode-metode saintifik yang sudah pakem ya. Pakemnya walaupun saya sebutnya pakemnya pakem barat namanya gitu ya. Pakemnya orang Eropa atau orang Amerika, karena basicnya kan kita juga ke Plato, ke Aristoteles seperti itu ya. Jadi scientific ilmu sains sekarang itu kan filsafat ilmunya kan berdasarkan dari paradigma pemikiran Barat seperti itu, dan itu sudah dibatasi oleh kaidah-kaidah yang umum ya, seperti itu yang memang bisa. Kenapa kok harus ada batasan? Karena harus bisa direplikasi ya, harus bisa direplikasi dan harus bisa direplikasi oleh orang lain. Walaupun jadi contohnya kalau Mas Karang melihat paper saya, Mas Karang bisa melakukan hal itu dengan hal yang sama, hasilnya pun sama seperti itu. Sehingga ada perbedaan antara saya melihat seni sebagai karya seni dan karya ilmiah. Sebagai karya seni, bisa saja saya tidak bisa mencontoh karya seni yang dibuat oleh Mas Karang seperti atau Mas Yunus seperti itu, karena saya sebagai kreator punya latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda dengan Mas Yunus, Pak Yunus punya, atau Mas Karang punya, sehingga latar belakang dan pengalaman hidup masing-masing kreator itu pasti akan berpengaruh pada setiap karya seninya. Pasti tidak akan sama gitu loh. Walaupun terinspirasi ya, tapi pengalaman hidup itu seperti kita itu orang mana gitu ya, kita orang mana, kita belajar di mana. Seperti itu ya, kita belajar apa saja, kita sukanya nonton apa, itu kan pasti akan berpengaruh kepada karya seni yang akan kita buat seperti itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk saya yang suka anime, contoh seperti itu ya, bisa melukis model Picasso yang kubisme seperti itu. Tidak mungkin, karena saya tidak punya referensi visual tentang gaya animasi Picasso seperti itu. Tidak mungkin, sehingga dalam konteks karya seni itu pasti berbeda gitu loh. Keunikan itu karena berbeda. Tapi pada saat dipandang sebagai sebuah karya ilmiah, keunikan itu menjadi sebuah kata yang harus digarisbawahi. Kalau tidak saintifik ya, kalau tidak bisa direplikasi secara ilmiah, diulang atau bisa dilakukan kembali oleh orang lain, itu dipertanyakan kaidah saintifiknya, sehingga ada point of view yang berbeda, yang mungkin itu yang dilihat oleh teman-teman orang-orang teknik ya, orang-orang sosial humaniora melihat peneliti di bidang seni yang desain seperti itu. Kok ada yang aneh ya, dia bisa ke teknik, kadang dia bisa ke orang sosial banget seperti itu. Jadi kita itu kayak punya dua kelamin lah gitu ya, satu di teknik, satu di sosial humaniora. Menurut saya seperti itu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi memang ada garis demarkasi yang jelas antara melihat seni sebagai karya ilmiah dan seni sebagai sebuah karya seni bagi saya ya, seperti itu. Siap. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Wika. Baik teman-teman, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 2:54, mungkin masih bisa satu pertanyaan atau diskusi lagi nggih. Jadi bagi teman-teman yang masih ingin bertanya ataupun berdiskusi, bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar seperti itu. Monggo masih dipersilakan teman-teman. Silakan. Kalau mungkin ada yang ingin nambahin presentasi saya, mungkin ada pandangan lain, karena terus terang saya juga masih belajar teman-teman ya. Dan
tidak ada yang mutlak benar-benar sih, kecuali guru kita mungkin ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo silakan teman-teman. Ini mau menyiapkan untuk LKIR besok, Big Edu, Mas Hafiz. Ya, untuk program yang saat ini sedang berjalan, memang sedang ada proses bimbingan untuk lomba karya ilmiah yang dari Kemendikbud itu, Mas Ika. Bukan yang dari BRIN ya, atau yang dari LIPI itu belum? Itu sudah yang apa namanya untuk bimbingan yang sebelumnya juga sudah, Mas. Ya, seperti itu. Jadi, sebenarnya sih kalau pengalaman yang untuk bimbingan LKIR gitu, kadang menurut hemat saya ya, itu yang memang seni desain itu sedikit sekali, lebih banyak ya meneliti. Kalau ya memang sosial banget seperti itu ya, ekonomi banget, kalau orang sosial, teknik banget seperti itu. Jadi sangat minim sekali riset di bidang seni. Padahal teman-teman, kenapa kok penting sekali meneliti seni dan desain di Indonesia ya? Seperti yang saya katakan tadi di awal, seni itu adalah anak kandung budaya ya. Setiap budaya, setiap suku bangsa yang ada di Indonesia itu punya seni sendiri-sendiri yang pasti akan berbeda dengan antara satu dengan lainnya seperti itu ya. Jadi dengan adanya globalisasi ini sebenarnya terenggut kalau bagi saya ya. Saya juga tumbuh dengan komik, manga, saya tumbuh dengan anime seperti itu ya. Saya untungnya tidak tumbuh di era drakor ya, itu seperti itu. Tapi bagi saya adalah kesadaran saya untuk kembali ke memunculkan kembali seni lokal kita ya, ke dalam media-media baru salam animasi itu bagi saya itu telat karena saya dicekokin oleh media-media tersebut seperti itu ya, manga, anime seperti itu. Sehingga saat dulu awal-awal saya membuat sebuah karya itu ya Jepang banget gampangnya kayak gitu ya. Kalau cuma saya membuat animasi yang serial model Disney, ya Disney banget. Tapi tidak ada nafas di sana, tidak ada ciri khas di sana. That's why kenapa saya ingin mencoba untuk mencari bagaimana sih cara metode itu ya membuat animasi, case-nya animasi ya, di tempat di yang lain pun juga bisa sebenarnya, game, komik begitu. Bahkan pertanyaan seperti apa sih ciri khas komik Indonesia sampai sekarang itu belum terjawab loh Mas Hafiz. Sampai sekarang itu belum terjawab. Komik Indonesia itu seperti apa? Baik ciri khas visualnya, baik ciri khas gaya penceritaannya gitu. Itu sebuah pertanyaan yang mungkin sudah ada yang berusaha menjawab ya, tapi belum pernah bisa menjawab yang sampai orang Indonesia, kreator industri itu iya ini kita banget deh. Ini kita banget. That's why kenapa perlu banyak orang sebenarnya teman-teman, perlu banyak orang yang memang mendedikasikan diri untuk melakukan kegiatan riset. Tidak hanya riset itu membuahkan sebuah karya, tetapi merekam saja ya, merekam apa sih yang seni apa yang di daerah. Contohnya kayak Mas Karang tadi yang di Karangasem, itu ada seni apa aja sih? Seni tradisional yang mungkin saya sebagai orang di Bandung ya, tinggal di Bandung itu nggak ngerti gitu loh. Saya itu nggak ngerti yang ternyata di Karangasem itu ada kayak gini gitu ya, yang data-data atau warisan-warisan seni desain lokal kita, tradisional kita itu terekam dalam media-media animasi tentu yang akan dibuat oleh Mas Karang seperti itu. Ternyata ada ya nggak gini. Terlepas dari itu, sebenarnya style ya, saya ngomongin style ini teman-teman ya. Pertanyaan seperti tadi, apakah komik Indonesia itu ada ciri khasnya? Apakah ada ciri khas animasi Indonesia? Pasti ujung-ujungnya kok gambarnya kayak manga sih, gambarnya kok kayak Disney sih, kok gambar visualnya kok seperti anime sih. Sebenarnya itu teknik saja teman-teman. Bagi saya ya, setelah saya evaluasi yang tadi yang punya saya itu, ternyata itu hanya salah satu bagian saja dari aspek visual saja ya.
Aspek visual pun ada background saya pun nggak Jepang banget, background saya itu desa Penglipuran gitu loh. Gestur yang saya anukan ke karakter itu gesturnya orang Bali gitu loh, bajunya baju orang Bali gitu loh. Memang teknik visualnya, gaya produksinya memang anime, tetapi masih banyak lubang-lubang lain yang bisa kita isi dengan identitas kita sebagai orang Indonesia ya, baik di bahasa tadi ya, gaya ngomongnya, musiknya pakai gamelan Bali seperti itu. Jadi banyak hal yang masih bisa kita masukkan selain gaya visual seperti itu. Dan itu memang butuh eksperimen gitu loh, butuh eksperimen untuk benar nggak sih ini benar-benar kelihatan Indonesia banget seperti itu. Saya nggak tahu kan apa setelah teman-teman lihat karya saya tadi menurut audiens itu Indonesia banget atau enggak. Itu kan saya juga belum tahu gitu karena masih yang tabel saya tadi itu masih subjektif saya pribadi, belum saya lempar ke teman-teman, tetapi saya yakin dengan bahasa, suara atau mungkin hal-hal lain selain visual itu teman-teman bisa nangkep deh kayaknya ini emang Bali deh kayak gitu. Dan itu bagi saya risetnya riset sepanjang hayat seperti itu. Banyak hal yang belum di bidang-bidang lain lah seperti itu. Mungkin itu terakhir dari saya Mas Hafiz ya. Baik, sepertinya juga dari teman-teman masih belum ada pertanyaan Mas Wika. Yap. Oke, baik. Mungkin jika memang belum ada pertanyaan untuk sesi pada siang hari ini bisa dicukupkan ya teman-teman semua. Terima kasih kepada Mas Wika yang telah menyampaikan waktunya dan bersedia membersamai kita semua dalam webinar pada siang hari ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah mau menghadiri dan acara ini mulai dari awal hingga akhir. Mungkin dari saya selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan maaf apabila ada salah kata dan ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua selama membersamai acara pada siang hari ini. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hafiz. Mungkin Mohon maaf sebelum teman-teman. itu Terima kasih. bisa kita dokumentasi dulu ya teman-teman dan juga Mas Wika. Oh, Bisa boleh. open cam terlebih dahulu. Baik teman-teman, yang tidak terkendala jaringan bisa open cam, kita dokumentasi terlebih dahulu. Ya udah ini aja deh. Oke, baik, langsung saja Mas Wika, hitungan ketiga nih saya screenshot. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Yap. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih Mas Wika dan juga teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Saya pamit ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.